Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Berikut inilah serial Tuanku Rao nomor seri 113 dengan judul Kanibalisme atau pemakan manusia dari Tanah Batak sampai juga ke Lembah Rao. Video ini merupakan rangkaian dan serial sebelumnya dengan tajuk nomor 11, yaitu peristiwa menarik dan penuh emosi mengungkap sisi manusiawi tokoh-tokoh seputar Tuanku Rao di masa Padri Rao. Ini terdiri atas 3 bagian dengan judul video peristiwa 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan serial nomor 112, yaitu tentang sejarah dan dari mana asal dari nama benteng di Rau, Port Van Amerongen. Maka dengan menonton keduanya hingga selesai akan lebih memudahkan pemahaman penonton atas video ini. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer bahwa video ini merupakan hasil cuplikan dari isi rencana buku yang saya susun berdasarkan serangkaian data sekunder yang sebagiannya terkonfirmasi antara satu dengan yang lainnya untuk topik yang sama. Bahwa isi video ini bukanlah rekaan yang bersifat tendensius, tetapi murni berdasarkan kompilasi data sekunder dan gambar-gambar yang ditampilkan hanya bertujuan untuk lebih memudahkan memahami isi tulisan terkait, bukan dimaksudkan sebagai bahan reportasi atau bahan pembuktian. Walaupun saya download itu dari tema yang sama. Bahwa pengetahuan saya tentang kanibalisme ini sebenarnya kalau di Rao hanya berupa cerita orang-orang yang lebih tua dari saya dengan tujuan untuk menakut-nakuti ya pada saat mereka anggap itu perlu diceritakan. Sehingga saya ingin menyajikan video ini sebagai bunga rampai dalam rangka menyambut penerbitan buku saya tersebut. Sejarah kanibalisme di Tanah Batak sepertinya merupakan cerita panjang. Ritual kanibalisme ini bertujuan katanya untuk memperkuat tondi atau jiwa si pemakan daging manusia tersebut. Secara khusus, darah, bagian jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai yang kaya akan tondi. Dan catatan tentang kanibalisme ini yang terjadi di Tanah Batak, terutama dari pengamat Eropa, sangat banyak dan beragam. Di antaranya akan saya sebutkan berikut ini. Dalam memoarnya Marco Polo, ini tokoh petualang yang terkenal di abad ke-13, yang sempat datang berekspedisi di pesisir timur Sumatera, yaitu antara April hingga September 1292. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan sumber-sumber sekunder yang dia dapat, ia mencatat cerita tentang ritual kanibalisme di antara masyarakat Batak, yang di dalam tulisan itu ditulis dengan Batas, ya, orang-orang Batak gitu. Walau Marco Polo sendiri sebenarnya hanya tinggal di pesisir saat itu dan tidak pernah pergi langsung ke pedalaman untuk memverifikasi cerita tersebut. Namun dia bisa menceritakan ritual tersebut. Yang kedua, Niccolo da Conti, tahun 1395 sampai 1469. Ia seorang dari asal Venesia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tahun 1421 di Sumatera dalam rangka misi perdagangan orang Venesia ini di Asia Tenggara yang terjadi antara 1414 sampai 1439. Dan dia menulis bahwa dalam bagian pulau yang disebut dengan Batek, kanibal hidup dan berperang terus-menerus dengan tetangga mereka. Kemudian Marsden, barangkali ini dia tokoh sejarah yang banyak menulis tentang Sumatera.
bahwa dikatakannya jika seorang kepala suku Batak Toba sudah mengatakan kepada suku Batak mengatakan padanya bahwa ketika kepala suku sudah menyetujui suatu hukuman terhadap seseorang, maka orang yang dihukum itu akan diikat pada sebuah tiang, di mana orang-orang di desa akan berkumpul dan pihak yang dirugikan akan dilempar dengan tombak sampai terluka parah. Maka laki-laki lainnya kemudian akan berlari dan memotong bagian tubuhnya untuk dimakan dengan garam dan jeruk nipis. Udah seperti makan steak atau makan ikan ini. Nampaknya ada tersebut telah jarang dilakukan sejak tahun 1816 seiring dengan masuknya agama di tanah Batak. Tapi apakah memang demikian? Karena salah satu isu besar yang disinggung di masa pergerakan misionaris Kristen ya, di tahun 1818 adalah tentang tradisi kanibalisme di tanah Batak, yang mana penduduk membunuh dan memakan kerabatnya yang lanjut usia. Isu ini bisa jadi benar adanya, tetapi itu dilakukan oleh orang-orang kuno saat itu. Kemudian laporan Sir Stanford Raffles ya, dalam memoarnya yang mengatakan suatu hal yang biasa di mana orang-orang memakan orang tuanya ketika terlalu tua untuk bekerja. Dan karena kejahatan tersebut atau karena suatu kejahatan, seorang penjahat akan dimakan hidup-hidup. Daging dimakan mentah-mentah atau dipanggang dengan kapur, garam, dan sedikit asin. Selain itu sebagai cara kanibal ini juga cara eksekusi pengadilan atau dalam pertempuran atau karena balas dendam. Dalam memuara yang mewawancari kepala suku Batak lainnya ketika dia melakukan perjalanan, ketika Raffles melakukan perjalanan pada tahun 1819, bahwa dikatakan tidak kurang dari 50 sampai 60 orang yang dimakan oleh para kanibal dalam setahun. Pendeta Richard Burton, ahli di bidang etnologi dan bahasa yang berkedudukan di Sibolga dan Siward, yang melakukan perjalanan di tanah Batak, walau misi mereka itu dianggap tidaklah berhasil, termasuk misi di tanah Batak sendiri. Masyarakat Batak di masa itu masih kuat memegang adat istiadatnya, termasuk masalah kanibalisme ini. Dan mereka tidak mau adat tersebut terusik oleh pembaruan yang dituakan para misionaris tersebut. Dokter Jerman dan ahli geografi Franz Wilhelm Junghun mengunjungi tanah Batak pada tahun 1840 dan 1841. Junghun mengatakan tentang ritual kanibalisme antara orang Batak. Ritual kanibalisme di antara orang Batak yang olehnya disebut dengan Batair. Pada saat Junghun tiba di suatu desa yang penduduknya sangat ramah sekali, ternyata makanan yang disajikan padanya oleh tuan rumah adalah daging dari 2 tahanan yang telah disembelih sehari sebelumnya. Kemudian seorang Oscar van Kessel mengunjungi Selindung di tahun 1840-an. Dan pada tahun 1844, mungkin ialah orang Eropa pertama yang mengawati ritual kanibalisme Batak, di mana seorang penzina dihukum dan dimakan hidup-hidup. Von Kessel mengatakan bahwa kanibalisme dianggap oleh orang Batak sebagai perbuatan yang berdasarkan hukum mereka. Dan aplikasinya misalnya untuk kejahatan pencurian, perzinahan, mata-mata atau pengkhianatan, dan garam, cabai merah, dan lemon harus diberikan oleh keluarga korban sebagai tanda bahwa mereka menerima putusan masyarakat tersebut dan tidak akan melakukan balas dendam jika hukuman kanibal ini diberlakukan. Seorang Ida Pfeiffer mengunjungi Batak pada bulan Agustus 1852.
Dan meskipun dia tidak mengamati kanibalisme secara langsung, dia diberitahu bahwa tahanan perang diikat pada sebuah pohon dan dipenggal sekaligus, tetapi darahnya diawetkan untuk diminum, dan kadang-kadang dibuat menjadi semacam puding yang dicampur dengan nasi. Tubuhnya kemudian didistribusikan. Bagian telinga, hidung, dan telapak kaki adalah persembahan khusus untuk raja. Selain daripada permintaan lainnya. Sedangkan telapak tangan, telapak kaki, daging kepala, jantung serta hati dibuat menjadi hidangan yang khas. Daging pada umumnya dipanggang dan dimakan dengan garam. Namun para perempuan tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam makan malam ini. Ya kan? Sehingga gambar sketsa ini kalau dia bukan orang Batak, salah pemahamannya. Kalau ada perempuan harusnya tidak boleh ikut di dalam pesta kanibal ini. Ada salah satu prosedur praktek kanibalisme hingga ke Lembah Raung. Itu terjadi selama Perang Padri tahun 1833. Kronologi kejadiannya sebagai berikut. Belanda yang masuk ke pedalaman mulai di Pantai Natal dan melancarkan serangan ke Mandailing pada malam hari. Ya, ini juga dimuat di salah satu karya ilmiah tesis apa skripsi, saya lupa. Mandailing kemudian berhasil diduduki oleh Belanda. Setelah menguasai Mandailing tersebut, Tuanku Natal sendiri akhirnya juga ikut dengan Belanda. Maka dengan rombongan Belanda merencanakan invasi ke Raung. 40 hari kemudian setelah mereka berkumpul di Natal, mereka meninggalkan Natal dengan pengawalan 35 orang tentara berasal Ambon dan 100 orang Melayu Natal. Maksudnya orang Mandailing ya. Dan 300 orang Batak yang bersenjata di bawah koordinasi Tuanku Natal. Memang pada masa ini Belanda hanya mengakui beberapa raja Mandailing, yaitu Langgar Laut dari Angkola, Baginda Raja, juga termasuk Sultan Naparas di Tamiang dan Sultan Mangkutur di Hutagoda. Dua-dua yang sebut barusan adalah adik dari Raja Godombang. Mungkin Anda tonton kembali tentang peristiwa siapa itu Raja Godombang. Dan juga Patua Gorga Tonggahari Ulu yang dipertuan di Lubuk Sekaping. Jadi pada saat itu Lubuk Sekaping yang sekarang banyak dihuni oleh orang Minangkabau, dulunya malah dikuasai oleh orang Mandailing. Dan tokohnya ini sempat berperang melawan Padri di daerah Panti hingga Lubuk Sekaping. Jika kita lihat ini peta 1830, jika batas daripada Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu kita gambarkan demikian, maka dari Natal hingga ke Raung itu ada melewati pada saat itu melalui Tamiang, di situ ditulis Tamiang, dan Limau Manis, ya, daerah perbatasan hingga sampai di Raung sekarang ini. Kondisi umum perjalanan ya, selama mereka dalam perjalanan antara Natal dan Raung, mereka sebenarnya menyadari bahwa mereka akan melewati daerah pegunungan yang terpencil, yang dihuni oleh masyarakat yang masih melakukan kanibalisme. Namun walaupun begitu, mereka maksudnya adalah orang Belanda, Melayu Natal, yang merupakan komprador Belanda. Masyarakat sepanjang perjalanan dari ke negeri Tuanku Raung ini sangat menikmati perjalanan itu, karena mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu kaum Padri. Perjalanannya cukup menantang dan melelahkan, melalui daerah yang jarang penduduknya. Mungkin sampai saat ini pun kalau Anda mencoba berjalan dengan kendaraan dari Mandailing ke Raung, Anda akan melihat betapa sulitnya medan yang mereka lalui. Jika kondisi menuntut,
Mereka bahkan harus beristirahat walaupun itu di perkampungan yang kumuh atau di alam terbuka sekalipun, di mana kadang-kadang terlihat harimau masih banyak berkeliaran yang kadang-kadang terlihat menyeret manusia yang baru saja dimangsanya. Dan para kanibal, para pemakan manusia ini siap menyambut bangkai mereka dengan penuh hati. Jadi antara harimau dan kanibal itu makanannya sama. Di suatu kampung yang cukup besar, kadang mereka harus tinggal selama sehari untuk bertemu dengan penduduk setempat dalam rangka untuk mencari tahu tentang situasi saat itu. Tak berapa lama di pada suatu kampung, pada suatu malam, setelah perjalanan yang paling melelahkan, mereka telah sampai di sebuah kampung kecil. Kepala suku yang dipanggil dengan kalimat nanti, ia curhat dan mengeluhkan kepada Letnan Poland yang memimpin pasukan Belanda tentang padri yang telah memaksanya menjadi muslim sehingga tidak lagi diperbolehkan makan daging manusia. Karena ia sangat membenci kaum padri itu dan sebaliknya sangat menyukai orang Belanda. Sebelum tengah malam, Poland terbangun dari tidurnya karena adanya pergerakan yang tidak biasa. Tak lama kemudian, datanglah Tuanku Natal bersama kepala kampung si Kalimananti beserta seorang penerjemah. Poland pun menyapa dan si Kalimananti menyampaikan bahwa ada kabar yang baru saja dilaporkan yang sangat buruk, kata Kalimananti. Alahan Panjang dan Rau memberontak melawan pemerintah, maksudnya pemerintah Hindia Belanda. Oh, hebat sekali, kata Poland, memecah kesunyiannya setelah mendengar penyampaian berita tentang peristiwa yang mengerikan itu. Berapa jauhkah benteng Amerongen dari sini, katanya. Kalimananti tidak menjawab dengan kata-kata berapa kilometer atau berapa lama, tapi dia katakan bahwa rombongan harus melewati 4 pasukan besar padri. Itu yang disampaikan pada si Letnan Poland. Pemberontakan yang terjadi, pemberontakan besar terjadi hampir di Sumatera Barat itu. Apa sebenarnya latar belakangnya? Kita tahu pada bulan September 1832, setelah menguasai daerah inti Minangkabau, maka Belanda pun bisa melenggang masuk ke benteng Bonjol. Elaut, komandan Belanda di Sumatera Barat, mengetahui bahwa sebuah revolusi atau perubahan sikap dikatakan telah terjadi di Bonjol. Sebagai akibatnya para pemimpin padri, yaitu Tuan Ki Membonjol dan Tuan Mudo, telah melarikan diri, demikian kalimatnya, ke Lubuk Sekaping. Tapi di naskah Tokaro dikatakan menyingkir karena tidak tahan melihat pertengkaran internal tokoh-tokoh padri di Bonjol. Maka Elot pun maju dengan pasukannya dari Dare. Namun sebelum itu sudah ada tim pendahuluan yaitu Kapten Helwig. Dan kemudian setelah menguasai Bonjol tanpa perang, invasi pun dilanjutkan ke Rau, ke Lembah Rau. Tuanku Rau sebagai pemimpin padri Rau serta kaum padri lainnya tentu sangat kecewa dengan kejadian ini. Tak tiada perlawanan. Namun dia berpikir bahwa jika perang harus dilanjutkan di Rau, tentu orang Rau kemudian hari akan lebih sengsara dan menderita. Kemudian Tuanku Rau dipuji oleh Letnan Van Verwoerden, ya, asistennya Elaut, supaya beliau menyerah agar dijamin keselamatannya. Namun beliau menjawab singkat bahwa beliau akan pergi berhaji ke Mekah. Maka setelah pertemuan dengan Letnan Van Verwoerden itu, kira-kira bulan Oktober 1832, Tuanku Rau tidak pernah terlihat di dalam perang sesudah itu. Nah, di Rau, pasukan Belanda yang telah membangun buku pertahanan berada di pangkal jalan menuju lembah Padang Mentinggi. Itu yang disebut dengan benteng Amerongen. Selama pendudukan Belanda di dua lembah ini, yaitu lembah Rau dan lembah
Alan Panjang atau Bonjol, Belanda seperti dikasih hati minta rempolong. Tuanku Imam Bonjol menyebutkan bahwa sejumlah masjid di Lubuk Sekaping, di Rau, di Padang Mentinggi, di Payakumbuh, dan sebelah negeri lainnya dijadikan sebagai tempat tinggal atau tangsi dan gudang oleh tentara Belanda. Penghinaan yang demikian terhadap masjid serta kezaliman-kezaliman lain yang dilakukan tentara Belanda membuat warga marah. Itulah latar belakang pemberontakan tersebut. Maka pada Januari 1833 terjadilah pemberontakan besar-besaran rakyat Sumatera Barat terhadap penguasa Hindia Belanda. Penyerangan besar-besaran oleh Padri Bonjol dan Rau terjadi dalam usaha merebut kembali Benteng Bonjol, itu bekas markas besar Tunku Imam Bonjol sebelumnya, dan Benteng Fort Van Amerongen di kawasan bekas markas besar Tuanku Rau yang sedang dikuasai Belanda sejak September dan Oktober 1832 itu. Tepatnya 11 Januari 1833, hampir semua pos dan benteng Belanda terpenting di bagian utara Minangkabau, seperti di Bonjol, Rau, Lubuk Sekaping, Lundar, Menggopo, Lubuk Ambalu, Talu, dan Sundatar, secara kilat diserang orang-orang Padri. Di dalam jurnalnya, Tuanku Imam Bonjol mengatakan, tepatnya pada pasal yang ke-29, dengan kalimatnya ia mengatakan, kemudian daripada itu, maka tersebutlah perkataan pihak Nagari Minangkabau, dan Tanah Datar, dan Lawang, dan Rau, Lubuk Sekaping, dan Tanah Dua Baleh. Tanah Baleh ini berada di dekat Mariaman. Dan Nagari Danau, maksudnya Danau Waninjau dan Sipisang. Dan sekaliannya itu sudah mufakat dengan orang Alahan Panjang dengan berkirim surat mereka itu. Kata di dalam surat itu bahwa 3 hari bulan Rajab, maksudnya tanggal 3 bulan Rajab, maka naiklah, melainkan sekalian negari masing-masing, mengamuklah dan bunuh sekalian komponi di dalam negeri masing-masing. Demikian kesepakatannya, sehingga diimplementasikan mulai tanggal 11 Januari tersebut. Bagaimana perjalanan Poland dengan pasukannya dan kompradornya? Dengan berita tersebut, maka terjadilah rencana invasi ke Rau berubah menjadi upaya penyelamatan benteng Amerongen Belanda yang sudah dikuasai Padri karena pemberontakan tersebut. Di mana lebih kurang tanggal 16 Januari 1833 dalam hitungan saya. Mereka sampai di kampung Tamiang sekitar pukul 5 sore. Setelah beristirahat sejenak di sana hingga pukul 10 malam, perjalanan pun dilanjutkan sepanjang malam sampai jam 8 pagi. Esok harinya perjalanan terus juga berlanjut hingga pukul 9 malam. Prajurit Raja Gedumbang yang melarikan diri dari laut telah bertemu di jalan di daerah Tamiang tersebut. Setelah Tamiang dari arah Mandailing, dan melaporkan bahwa garnison benteng Amerongen masih terus mempertahankan diri dari gempuran Padri. Dengan bergabungnya pasukan Raja Gedumbang, maka kekuatan Poland meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dari setiap kampung yang dilewatinya ada saja orang-orang yang bergabung, sehingga lebih dari 400 orang Batak Mandailing bergabung. Maka pada hari ketiga dari tanggal 16 tersebut, sekitar pukul 4.30 pagi hingga pukul 3 sore, perjalanan terus berlanjut tanpa henti melewati pegunungan dan lembah menuju Limau Manis yang sudah mendekati Rau. Di sini didapatkan info bahwa benteng Amerongen belum berhasil direbut Padri, masih belum berhasil. Tetapi pasukan garnison Belanda yang di dalam benteng tersebut telah kelelahan karena pertempuran yang berkepanjangan dan kekurangan tenaga atau amunisi, sehingga diperkirakan tidak akan mampu lagi melakukan perlawanan berikutnya.